Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan video tentang uji signifikansi data penelitian, uji Kolmogorov-Smirnov, dan uji T. Baik, selanjutnya kita langsung ke Microsoft Excel. Nah, langkah yang pertama yaitu kita ke tab uji KS data X, dan kita akan mengkopikan data pretestnya terlebih dahulu. Kemudian kita kopikan ke data pretest pada uji KS. Nah, kemudian untuk rata-rata kita bisa gunakan sama dengan average. Kemudian kita sorot datanya. Kemudian enter. Nah, untuk standar deviasinya kita memakai stdef. Kemudian kita sorot data, kemudian enter. Selanjutnya untuk F kumulatifnya, ini prosesnya ini persis seperti pada Liliforce. Kita buat angka 1, kemudian 2, berarti ini sudah terurut probabilitas munculnya angka. Ini beberapa kemungkinan terhadap data seluruhnya. Kita sorot datanya. Nah, sini sudah terurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, untuk fs-nya ini merupakan peluang. Kita pakai rumus sama dengan f kumulatif, kemudian kita bagi dengan angka terakhir dari f kum ini. Jangan lupa kita simbol dolarkan dengan tekan F4, kemudian enter. Nah, ini kita sorot ke bawah. Nah, untuk ZI ini kita menggunakan rumus sama dengan data pretest, kemudian dikurang dengan rata-rata. Ini kita simbol dolar, tutup kurung, kemudian dibagi dengan standar deviasi. Ini kita simbol dolarkan, kemudian enter. Kita sorot ke bawah. Nah, untuk data untuk FT kita gunakan rumus sama dengan norms dis, kemudian data pertama dari ZI, kemudian enter. Nah, ini kita sorot ke bawah. Selanjutnya fs kurang ft sama dengan absolut, kemudian fs kita kurangi dengan ft, enter, kemudian kita sorot ke bawah. Nah, ini hasilnya. Kemudian untuk dihitung kita menggunakan rumus sama dengan max. Kita sorot data dari fs kurang ft, kemudian enter. Nah, kemudian untuk K-tabel kita memakai data tabel nilai kritis ini. Nah, karena data kita di sini berjumlah 14, maka kita akan mengambil data yang ke-13 karena kita akan membebaskan satu data. Maka yang kita ambil adalah pada data nilai yang ke-13, dan kita akan mengambil data pada alfa 0,05 yaitu 0,361. Kita buat di sini 0,361. Nah, selanjutnya kita ke tahap SPSS. Sebelumnya saya ingin kasih tahu bahwa pada nilai pretest ini, data yang kita masukkan harus berurut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kebetulan pada data yang kita buat di sini sudah berurut. Jikalau belum, kita bisa ke menu data, kemudian pilih A sampai Z, kemudian pilih continue, kemudian sort. Nah, langsung saja kita ke SPSS. Kita ke tabel variable view, kemudian di sini kita kasih nama pretest, kemudian ini tipenya kita kasih numerik, kemudian ini desimalnya kita kasih 0, kemudian kita oke kan. Nah, ini sudah. Kemudian labelnya kita kasih nama pretest. Kemudian ini widthnya 2,
kita atur di sini, widthnya 2. Kita oke kan, desimalnya 0, labelnya tetap pretest, value-nya 0, kemudian kolomnya 8. Measure-nya ini kita ubah menjadi scale. Untuk yang data yang kedua, kita kasih nama post test. Kemudian tipenya numerik, kemudian kita atur di titik 3 ini, widthnya 2, kemudian desimalnya 0. Kita oke kan, ini labelnya kita kasih post test, value nya 0, missing 0, kolomnya 8, kemudian ini measure-nya kita kasih scale. Nah, sudah. Kemudian kita beralih ke data view. Nah, di sini sudah. Kemudian kita kopikan dulu pada data pretest-nya. Ini kita kopikan ke SPSS-nya di sini. Nah, kemudian kita pilih analyze, kemudian non parameter test, kemudian kita pilih legacy dialog, kemudian one sample KS. Nah, kita masukkan data pretestnya ke dalam sini, kemudian kita oke kan. Nah, kita besarin. Nah, pada data positifnya 1,125 ini sesuai dengan uji KS pada Excel tadi. Nah, di sini 0,1249193 kita bulatkan jadi 125. Nah, sudah sesuai hasilnya. Kemudian untuk mean dan standar deviasinya juga sama, 5507 dengan 3,772 ini sama. Nah, berarti data yang di Excel tadi sudah sesuai dengan di SPSS-nya. Kemudian kita akan mencoba data. Nah, ini kan karena baru data pretest, kemudian kita akan mencoba data post testnya. Kita kopikan, kemudian kita kopikan di sini. Kita klik menu analyze, kemudian non parametric test, legacy dialog, kemudian one sample KS. Kemudian karena kita memakai nilai post test, maka nilai post test kita masukkan ke sini. Ini ke sini ya. Jadi nilai post test yang ada di sini, kemudian kita oke kan. Nah, di sini sudah ada dua output. Ini untuk X dan ini untuk Y. Nah, di sini sudah ada positifnya ada 096. Nah, karena kedua data tersebut sudah berdistribusi normal, maka kita ke uji signifikansi. Di sini hipotesisnya HO tidak ada, H0 tidak ada perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah, dan H1 terdapat perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah. Nah, pada tabel D ini kita pakai rumus sama dengan nilai Y atau post test, kemudian kita kurangi dengan nilai X-nya, enter, kemudian kita tarik ke bawah, kita sort ke bawah. Nah, kemudian kita cari rata-ratanya menggunakan rumus average. Kita sorot datanya, kemudian enter. Nah, datanya berjumlah 12,7857. Untuk D kurang MD berarti kita akan mengurangkan nilai D dikurang dengan nilai rata-rata tadi, rata-rata dari D ini, dan kita simbolkan dengan simbol dolar F4 agar ketika kita copy tidak berubah. Kemudian kita enter, kita tarik ke bawah. Nah, ini hasilnya. Kemudian untuk nilai XD pangkat 2 kita memakai sama dengan XD, nilai XD, kemudian kita pangkatkan dengan 2, pangkat 2, kita enter, kemudian kita sorot ke bawah. Nah, ini hasilnya. Nah, untuk kita menjumlahkan nilai XD dan XD pangkat 2, kita gunakan rumus sama dengan sum
kemudian kita sorot data XD nya, kemudian enter. Untuk XD pangkat 2 tinggal kita sorot ke samping. Nah ini. Nah untuk teh hitung kita memakai cara sama dengan yang ini, MD nilai rata-rata kemudian dibagi dengan SQRT, ini merupakan rumus akar, kemudian sigma X2D ini jumlah dari X2D, kemudian kita bagi dengan N. Nah kita buka kurung, kita ada 14, kemudian dikali dengan 14 kurang 1, tutup kurung, ini 3 kali, kemudian enter. Nah hasilnya 10,1227. Kemudian untuk T-tabel kita akan membebaskan dua kebebasan karena kita ada data berpasangan pretest dan posttest, maka kita akan menggunakannya menggunakan tabel titik presentasi, pakai tabel distribusi T. Karena kita akan membebaskan 2, maka kita kurangi 2, maka terdapat pada data ke-12 kita ambil yang 0,05, berarti yang ini. Kita pastikan aja di sini. Nah ini pada ini merupakan T-tabelnya. Nah pada hitungan manual T hitung lebih besar daripada T-tabelnya. Kemudian kita beralih pada uji signifikansi pada Microsoft Excel yang tersedia. Kita klik data, kemudian di sini ada data analyze, kemudian kita pilih test pirate to sample for main, kemudian kita oke kan, kemudian muncul kayak gini. Pada variabel 1 kita kopikan yang di sini. Untuk variabel keduanya post testnya, sheetnya kita kasih nama signifikansi, kemudian kita oke kan. Nanti hasilnya akan ada seperti ini. Data yang di sini kita kopikan dan kita bandingkan di data ini di sebelahnya. Nah ini sudah ada datanya. Ini untuk T-tabelnya sudah sama ya, 2,16037. Ini karena dibulatkan jadi 37. Kemudian untuk T hitungnya sama, di sini 10,1227, di sini 10,1225 karena dibulatkan jadi 12,27. Ini merupakan signifikansi dari data Excel. Kemudian kita ke SPSS lagi. Nah di sini sudah ada pretestnya. Kemudian kita ke analyze, kemudian compare mean, kemudian kita pakai pirate sample t-test. Kemudian untuk variabel satunya kita pretest, untuk variabel keduanya post test, kemudian pilih option. Nah kelitiannya itu 95%, continue, kemudian kita oke kan. Nah ini merupakan hasil t-testnya, pirate sample statistik. Ya ini hasil t-testnya. Sini kita akan, nah yang kita butuhkan di sini adalah ini pirate sample testnya. Ini kita kopikan ke Microsoft Word supaya lebih jelas. Nah ini hasilnya. Nah nilai T tadi 10,123 sama seperti yang kita cari dengan mencari Excel. Karena kita ini memakai secara otomatis, maka di sini nilai yang min dan standar deviasinya adalah 13. Maka bisa kita tarik kesimpulan, yaitu hasil
hasil perbandingan nilai pretest dan post-test mendapatkan nilai signifikansi kecil dari 0,05, maka kita tarik kesimpulannya bahwa terdapat perbedaan antara pretest dan post-test, kemudian tolak H0 dan diterimanya H1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.